Apa sih landasan yuridis atau undang-undang peraturan yang digunakan oleh guru sebagai panduan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran? Di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 mengenai standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kalau boleh jujur ya, di kampus kan benar-benar full teori, full banget teorinya. Tapi ketika di lapangan itu rodok beda. Bahkan bisa dikatakan melenceng ya, ya ora, dikatakan lurus juga enggak. Ya kadang belok-belok. Pertanyaan selanjutnya yaitu di dalam persekolahan kurikulum seperti apa yang dipakai dan digunakan prosesnya. Untuk sekarang ini yang diterapkan baru cuma dua maksudnya. Ya paling K13. K13 pun ada dua tipe. Yang pertama yang SKS, yang kedua sistem paket. Paket itu yang kayak biasa. Kalau SKS itu yang modelnya seperti kuliah kalian. Kalau yang kedua ini KTSP yang 2006. Mas Ilham sempat bilang kalau di Jepara sendiri menerapkan kurikulum K13 terus ada yang SKS, ada yang paket, dan yang KTSP. Jadi di Jepara itu sebenarnya masih pakai kurikulum yang KTSP itu, Mas? Atau gimana? Ya ada tapi nggak semua. Itu pun paling ya kayak sekolah-sekolah yang di pinggir. Tapi ini boleh jujur ya, meskipun di administrasinya kadang di administrasi ya itu udah pakai K13, tapi dalam pelaksanaannya kadang guru masih seperti mengajar dengan kurikulum 2006. Tapi ini di sekolah ya masih ada yang seperti itu. Jadi tetap K13, tapi dalam pelaksanaannya tetap 2006. Tahu sebabnya apa? Gurunya biasanya itu mas, kayak yang sepuh-sepuh gitu loh. Tahu saya seperti itu mas. Iya, Ya, sependapat mungkin izin menambahkan sedikit ya, Mas. Mungkin kalau menurutku sendiri, mungkin gurunya sendiri belum bisa untuk beradaptasi gitu loh sama kurikulum yang baru. Jadi ya mau nggak mau ya pakai kurikulum KTSP gitu. ya, yang pertama emang karena guru sepuh ya. Oke. Yang kedua itu karena pas masih dalam dulu skripsi itu ada yang karena eh, media sumber belajarnya kurang. Ya mau nggak mau guru ya harus ceramah terus menerus. Aku deh Mas izin tanya, tadi kan yang dijawab masih di daerah Jepara ya. Kalau di sekolahnya Mas Ilham sendiri itu kurikulumnya seperti apa? Ya menggunakan K13 paket ya. Paket itu ya kayak biasa di sekolah Mas Ilham di SMP Takkit Jilalul Quran Jepara itu masih biasa. Untuk cara penyusunan kayak tujuan mata pembelajarannya itu kayak gimana ya Mas? Cara menentukan tujuan pembelajaran paling nggak ada 4 unsur yang harus ada lah minimal. Pernah dengar tadi? Audience, terus ada behavior, Terus, ada sama degree. oke, maksudnya apa itu, Mbak? Waduh. Jadi kalau audience itu siswanya, terus kalau Hmm, behavior itu aktivitasnya, oke. uh, condition ya kondisi, berarti keadaannya, terus degree itu perbandingan, berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah mengajar. Ini lebih kayak ke apa, hasil evaluasinya gitu loh mas, Hmm, 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 hmm. perubahan tingkah laku, terus kemudian kognitifnya meningkat atau tidak, seperti itu mas. Izin masuk lagi ya Mas. Nah, jadi gini kan mungkin dari beberapa sekolah cara penyusunannya beda-beda. Apa kayak dari masing-masing gurunya aja mempunyai cara tersendiri atau emang udah ada standarnya gitu Mas? Oke. Mengenai penyusunan tujuan pembelajaran ya, itu kan maksudnya ya. Nah, sebenarnya di awal tahun kemarin itu kan ada perkumpulan guru IPS di MGMP ya. Nah, di MGMP di sana dibahas nih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa aja. Biasanya udah dibahas di sana. Jadi kita tinggal enak, nerima jadi.
Dan nanti tentunya kita sesuaikan caranya, teknisnya seperti apa, itu kita sesuaikan dengan keadaan sekolahnya. Izin masuk Mas, apakah suara saya terdengar? Nah itu, jadi kan Mas Ilham tadi bilang kalau kita menguasai basically apa ya, ilmu yang kita akan berikan sama siswa kan. Nah itu dalam penerapannya bagaimana cara kita meyakinkan basic yang kita dapat itu tersampaikan di siswa. Dulu Mas Ilham selalu ingat pesan dari Pak Arif. Kita kalau ngajar IPS jangan lupa kalau kita itu IPS yang terpadu. Jadi jangan lupakan aspek geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, yang perlu kalian pahami di dunia kuliah, Mas Ilham percaya kalian yang kuliah tuh mesti ngomongnya adik-adik lah, bahasanya dur-dur. Mas Ilham percaya itu. Apalagi kalau kalian suka diskusi, suka organisasi, pasti redaksi katanya tinggi-tinggi. Nah, Mas Ilham dulu pas waktu pertama ngajar pakai kata-kata yang rada tinggi, itu bocah dorang mudeng. Bocah ya cuman ngeliatin aja. Saya kira paham, ternyata enggak. Aku izin bertanya, bagaimana bagaimana penjabaran bahan ajar yang Mas Ilham terapkan dalam mengajar itu agar sesuai dengan tujuan pembelajaran kepada siswa? Mengenai bahan ajar media, ya yang perlu diketahui, media itu kan sifatnya harus tahan lama, nggak gampang rusak, dan bermanfaat. Jujur ya, di sekolah Mas Ilham itu proyektor onone siji, itu pun di kantor guru, itu pun dipasang yang dhuwur. Kan nggak mungkin setiap pembelajaran saya ngambil proyektor tak bawa ke kelas dipasang, kan sama aja buang-buang waktu. Di sekolah Mas Ilham sebenarnya bahan ajar itu cuma ada satu, yaitu LKS doang. Itu pun bukan LKS terbitan dari MGMP Guru IPS, sehingga materinya itu ya larinya kemana-mana, nggak fokus. Izin merespon lagi ya Mas, tadi Mas Ilham juga sempat bilang bukunya yang dipakai di sekolah Mas Ilham itu kan buku yang di sana dibikin sendiri, nggak sesuai yang MGMP. Dampaknya kalau ulangan itu nggak sesuai, kalau ujian akhir semester atau pas itu kan nggak sesuai dengan target. Terus caranya gimana sih untuk mempersiapkan peserta didiknya kalau biar pas nanti kan kadang kalau UAS itu kan biasanya pakai soal yang terpusat yang sama kayak MGMP gitu. Nah caranya gimana nyusun latihan soalnya biar ketika peserta didiknya tuh ada ulangan udah siap gitu loh, nggak yang bingung loh ini materinya belum tak pelajari sebelumnya, gimana Mas? Biasanya saya antisipasi, jadi tak cocok misalnya materi buku yang dari beli sendiri itu kan yang borong kepala sekolahnya, lalu yang satunya buku MGMP, tak cocok kira-kira materi yang di MGMP ada sama buku yang satu ada itu enggak deh, MGMP ada buku satu enggak ada, itu mana? Kalau yang di satu ada MGMP enggak ada, biasanya Mas Ilham ajarkan sedikit saja ya, sebagai pengetahuan lah, orang jeru banget, karena percuma nanti pas ujian nggak keluar tiwas ngomong akeh-akeh orang metu.